Selamat sore, saya sapa dulu ada Pak Irfan dan Bu Dwi. Selamat sore. Ini hari ini tanggal 13 Juni 2024. Nanti malam ada news PPI ya. Semalam ada CPI dan FOMC. Nah, saya berharap teman-teman tradingnya semua berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah news PPI yang berdasarkan efeknya high ya. Di sini dari situs dailyfx.com, yaitu di jadwalnya 7:30 WIB nanti malam. Nah, lalu ada news Kanada hampir di jam 9 kurang 10. News Kanada efeknya medium. Nah, news PPI ini apakah akan berdampak di pasar? Pastinya iya. Nah, ini adalah di XAU USD di time frame H8 ya. Saya pindah aja di time frame H1. Nah, kalau teman-teman perhatiin, tadi malam ada news CPI ya, yaitu di jam 7 malam, yaitu di sini ada pergerakan market bergerak naik ya, ini dia. Ada pergerakan naik. Lalu di dini hari di jam 1-an di sini, di jam 1 ada membuat market penurunan. Ini dia. Nah, kenapa seperti itu? Karena secara teknikal di sebelah kiri sini ada zona area supply. Di zona area supply. Nah, analisa ini saya kemarin udah buatin di 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah sebelum CPI, yaitu di time frame sini ya. Nah, ada zona ya, ada beberapa zona, ada kemungkinan naik koreksi fill imbalance ya, lalu sekarang kembali turun. Nah, kalau dilihat dari time frame kecil lagi, sebenarnya gold ini mau kemana kan itu? Gold ini sebenarnya masih di range bawahnya di sekitar harga 2.300, range atasnya yaitu di 2.341. Nah, kalau berdasarkan efek news biasanya 1-2 jam biasanya akan bergerak cepat 1-2 jam ya di sini. Contohnya di CPI tadi malam ada naik. Lalu ada FOMC di jam 1 dini hari sekitaran 3-4 jam ya. 3-4 jam ada penurunan. Nah, untuk saat ini memang masih kembali ke harga bawah. Nah, kalau dilihat di sini adanya zona demand. Sekarang saya belum mau entry buy karena masih sideways ya. Kemungkinan bisa saja nanti malam ada news PPI, ada membuat sentimen negatif untuk si DXY ataupun dolar, maka akan kemungkinan kembali kenaikan. Ini dia. Kalau perspektif saya saat ini ya. Nah, karena pergerakan gold tadi malam ada kenaikan ya. Ini waktu FOMC penurunan kembali fill imbalance sebelumnya di sini. Itu dia. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung dari DXY ya, DXY. Nah, ini adalah saat CPI tadi malam, yaitu di jam 7 malam ya, di mana ada membuat sentimen negatif di dolar ataupun DXY. Ini di time frame H1. Saya coba lihat lagi secara detail di daily ya. Untuk di daily sebenarnya tren sebenarnya untuk DXY ini masih bullish ya. Ini adalah kemarin turun koreksi tertahan di zona demand. Lalu tadi malam penurunan. Sebentar. Tadi malam ada penurunan ini fill imbalance daily yang di tanggal 7 Juni ya. Imbalance sudah ke fill. Imbalance ke fill. Ada kemungkinan bisa saja akan menguat ya untuk si dolar. Nah, jadi efeknya di gold akan kemungkinan bisa saja turun. Tidak pindah lagi di time frame H4. Nah, untuk di time frame H4 sendiri saya lebih lihat market ini lebih sideways di mana ada pergerakan naik ya di sini ada pergerakan naik lalu didampingin pergerakan turun. Ini dia. Di time frame rendah ya ataupun di time frame H4. Jadi sebenarnya di DXY ini sebenarnya masih sideways. Ini dia. Maka gold itu efeknya membuat gold bergerak di situ-situ saja. Ini dia. Nampak ya, DXY saat ini lagi di pertengahan nih. Sekitaran 5 jam lagi menuju news PPI bisa saja akan naik untuk si dolar dan bisa saja akan
kembali turun, itu dia. Jadi saya belum bisa memutuskan ambil apa posisi di call saat ini. Nah, kita pindah lagi di XAUUSD tadi ya. XAUUSD sendiri, nah ini dia ya. Kalau dilihat dari pergerakan time frame besarnya, ini kemarin ada penurunan yang signifikan, yaitu di tanggal 6 Juni, ini awal bulan Juni, ini kalau nggak salah news NFP ya, news NFP. Nah, bisa saja ini mau naik koreksi dulu sebelum kembali penurunan, itu dia. Nah, ini kalau kita lihat dari time frame besar ya. Lalu saya pindah lagi ke time frame H1. Nah, untuk di time frame H1 sendiri, sekarang lagi di pertengahan ini. Ini adalah batas atas di sekitar harga atasnya di 2340 ya, di sini. Batas bawahnya kurang lebih di sekitaran 2290-an. Nah, jadi saya lagi menunggu nih, lagi wait and see. Untuk saat ini adalah zona demand juga ya, zona demand. Di bawah sini juga ada zona demand. Jadi kalau di pertengahan ini saya lagi tunggu aja, karena ini di sini ada indikasi membuat equal low. Low-nya ini sama simetris ya, itu di sini equal low. Nah, equal low, kenapa di sini equal low bisa nampak ya teman-teman, perhatiin kemarin ini tadi malam jam 7 malam ada membuat penaikan. Jadi kemungkinan bisa saja nanti orang-orang menunggu di sini untuk nge-buy. Orang-orang menunggu di sini untuk nge-buy dengan stop loss di bawah sini, TP-nya kemari. Nah, indikasi equal low ini biasanya akan terjadi namanya manipulasi market ya. Bisa saja di sini mau turun dulu sebelum ada kenaikan, itu dia. Jadi saya masih menunggu harga turun agak ke bawah sini di sekitar harga 2.300-an. Nah, ini adalah ararat, yaitu di trading view saya akan nunggu sekitaran 5 jam lagi ya, ataupun setengah 8 nanti untuk cari buy di bawah sini. Nah, tetapi dilihat dari DXY-nya, kalau sentimen positif, maka gold ini bisa saja langsung akan ngedrop. Gold ini akan kembali ngedrop kembali ke zona demand sini. Karena nampak ya, di sini lagi sideways di sini. Ini ada kenaikan lalu penurunan. Jadi saya lagi wait and see untuk si market SAUUSD. Nah, ini belum, menurut saya belum begitu menarik kali. Jadi saya tunggu aja agak ke bawah untuk nge-buy. Satu lagi cross pair yang saya lagi nunggu, yaitu di GBP Australian Dollar. Ya, ini tadi malam saya udah analisakan, saya agak ragu-ragu untuk nge-buy di bawah sini. Ya, yaitu udah tengah malam, jam 8, jam 9 juga. Tetapi sekarang udah ada kenaikan. Nah, ini sekarang lagi di pertengahan. Ya, lagi di pertengahan antara sekitar harga 1.92-an. Saya lagi nunggu di bawah sini ataupun zona demand ini untuk ambil posisi buy. Dengan target pastinya ke high sebelumnya di sini. Kenapa? Karena GBP Australian Dollar saat ini memang masih trend bullish. Itu dia. Masih trend bullish. Nah, untuk GBP Australian Dollar negatif korelasi banget ya dengan si Australian Dollar. Ya. Market ini karakternya memang rada sideways, tetapi sekali kalau udah jalan biasanya akan cepat. Contohnya di sini. Ini pergerakan market saat bergerak naik nih. Ini dia. Dan juga di sini juga ada. Dan di sini ada. Nah, kalau dilihat kemarin ini ada sideways nih di tanggal 23 Mei sampai ke tanggal 3 Juni. Nah, saat ini juga sama sideways, lalu ada penurunan. Kemungkinan bisa saja akan menguji zona demand di bawah sini. Nah, bisa juga agak turun koreksi lebih dalam ke bawah demand di bawah sini. Ini saya masih wait and see untuk GBP Australian Dollar. Nah, ini negatif korelasi dengan Australian Dollar. Saya akan coba lihat juga di Australian Dollar. Nah, untuk Australian Dollar sendiri, market ini sebenarnya juga masih sideways ya. Masih sideways banget. Berbeda dengan di Euro USD. Ya, jadi saya lagi skip trade market ini. Ini market yang sideways.
Kenapa? Nampak ya teman-teman bisa lihat kemarin di tanggal 8 Mei ada kenaikan lalu turun lagi menguji zona di mana di sini ada kenaikan lagi, tetapi tidak mampu nge-breakout swing high ini. Lalu harga bergerak turun lagi. Nah, ada mungkin teman-teman ataupun tipe trader yang suka trade saat sideways ya. Bisa saja tunggu di atas ini adalah zona atas untuk nge-sell, ataupun tunggu di bawah sini untuk nge-buy. Nah, ini masih oke untuk trade intraday buy sell ya. Di atas sell, di bawah buy, dengan target pastinya di 50% di sekitar harga 0,66,372. Jadi kalau untuk swing ya belum ada posisi ataupun belum ada yang menarik di market ini ya. Nah, ini adalah Australian dollar. Saya coba lihat lagi di beberapa market di USD Kanada ya. Nanti malam jam 9 kurang 10 ada news Kanada. Nah, untuk USD Kanada kemarin ada penurunan koreksi, lalu ada kenaikan, kembali ketahan di zona supply di sini, lalu ngedrop lagi ya. Nah, saat ini lagi di pertengahan, saya lagi wait and see aja dulu. Saya lagi nunggu agak ke bawah untuk swing trade di sekitar harga 1.35800 ya. Kenapa? Karena di time frame besarnya ini sebenarnya masih bullish ya, masih bullish. Nampaknya ini penurunan koreksi, bisa saja nantinya news Kanada nanti membuat sentimen negatif, otomatis akan ada kenaikan, tergantung nanti market bergerak gimana. Kalaupun nggak ada kembali ke area demand yang di sini, ya berarti setup ini gagal. Langsung naik mengejar ke swing high di 1.38400-an. Lalu ini tanggal 13 sudah pertengahan bulan ya, belum ada yang menarik. Nah, ini dia di GBP USD. Untuk GBP USD saya lihat lebih ke condong buy ya di sini. Lebih condong buy, nampak ini turun fill imbalance. Saya coba pindah ke time frame H1. Nah, untuk di time frame H1 ini tadi malam, ini lagi nunggu ya, lagi nunggu agak ke bawah sini aja untuk buy, zona demand, ataupun bisa saja bawah sini juga oke. Itu dia. Jadi tunggu aja agak ke bawah untuk nge-buy. Saya coba set dulu alert di area sini nih. Sama persis seperti di SAU USD. Cari buy di zona demand tadi ya. Ya, di area sini. Zona demand di sini dengan target kemari. Oke, saya coba lihat-lihat lagi prosper yang lain. Contohnya di GBP CAF, market yang sideways ya untuk GBP CHF ini. Untuk GBP CAF saat ini masih bullish ya di sini. Harga kembali ke zona demand. Tetapi ini udah bergerak naik nih, bergerak naik. Jadi saya lagi nunggu aja, mana tahu kembali ke sini untuk buy tengah target kemari. Ini adalah daily perspektif ya. Market GBP CAF ini memang pergerakan marketnya pelan ya, agak pelan. Oke, saya coba markingkan zona dulu ataupun swing high ini udah ke breakout. Ini udah membuat swing high. Ya, di sini. Oke, di bawah sini ada zona demand kecil. Udah sekali tersentuh lalu udah naik. Ya, ini banyak banget ya wick-wicknya ini. Jadi sebenarnya di time frame rendah ini juga ada zonanya, udah retest beberapa kali. Jadi ini saya masih wait and see. Kalau saya sekarang baik, agak hati-hati ataupun agak berbahaya. Dengan target memang ke high ini, tetapi resikonya agak
riskan nih. Ini dia. Jadi saya wait and see aja. GBP CHF ini lagi di pertengahan. Dimana tahu agak ke bawah sini bisa kencang-kencang spekulasi buy juga oke. Karena dengan kembali tunggu harga kembali ke sini, stop loss bisa lebih kecil. Target pertama di sini, ya target swingnya boleh kemari. Ya ini dia GBP CHF. Jadi saya lagi tunggu. Nah, di area sini juga oke ya, di sekitar harga 1.13.450 juga oke. Di GBP Jepang Yen, oke, hold buy aja untuk saat ini. Ini udah berusaha nge-breakout ini. Ya bagi teman-teman kemarin ada yang lihat penurunan ya, ini mengetes zona di sini lalu ada kembali kenaikan. Nah, mungkin ada yang tipe trader ya, yang suka langsung breakout buy. Ya, sebenarnya ini agak agresif ya. Tipe-tipe agresif buy ini agak riskan ya. Karena tunggu tanpa retest nih. Dengan target kemana ini? Oke, ini sangat jauh ya. Saya coba lihat dulu di area sini. 203.100 saja kita buat, ataupun di 203 ya. Ini adalah time frame weekly ya. Time frame H4. Mungkin tipe trader yang suka agresif buy langsung gini juga oke. Close candle sekitaran 42 menit lagi ya. Ini dia. Nah, ini adalah tipe trader agresif buy. Ada lagi yang tipe konservatif ya. Tunggu harga pullback. Atau tuh kembali lagi buy, barulah buy. Ini lebih oke sih menurut saya. Ya, ini dia, ini biarin aja market jalan. Sesi London udah apa? Ini saya hapus saja dulu. Ini ada zona demand kecil di bawah sini. Zona demand kecil di sini, saya coba set aja alert. Tetapi ini bukan patokan pasti harus nge-buy di situ ya. Karena GBP Jepang ini karakternya ini, kalau teman-teman perhatiin, suka koreksi lebih dalam. Contohnya, ini dia. Nampak turun koreksi, ada kenaikan, lalu ambil stop loss orang-orang. Ya, nampak week ini lebih rendah dari week sebelumnya ini, lalu ada kenaikan. Nah, bisa juga ini naik dulu, nanti pullback-nya lebih dalam sampai ke sini, baru kembali naik juga bisa. Jadi mesti ekstra hati-hati untuk trade market, yaitu yang ada JPY. Sering banget ada liquidity-nya, ya contohnya di sini ya ada wick yang panjang mengarah ke atas, bawah, dan seterusnya. Ini saya lagi nunggu aja untuk trade intraday nih. Jadi besok udah hari Jumat, kalaupun nanti Jumatnya nggak sampai kemari, ya udah berarti ini trade untuk minggu depan. GBP Jepangin, saya kasih warna orange untuk watchlist saya. Ya, itu dia. Jadi saya lagi nunggu beberapa di XAUUSD tadi juga sama ya. Saya mau cari peluang buy. Itu dia. Oke, ini biarin aja dulu. Mana tahu harga kembali ke bawah sini di sekitar harga 2.300 untuk buy. Nah, jadi bagi teman-teman kalau ada yang tadi malam ada buy, pasti ini udah take profit ya, ataupun udah set BOP. Sebagian BOP juga ya. Kalau ada yang nge-sell, di hold aja. Nanti malam ada news PPI, bisa saja harga bergerak turun nih. Bisa saja harga bergerak turun sebelum ada kenaikan. Jadi mau hold oke, pastiin. Jangan lupa set stop loss plus ataupun biarin market nentuin. Kita tidak akan mengetahui pastinya pergerakan market dolar ini mau kemana ya, karena lagi di pertengahan. Bisa saja ia naik, bisa juga turun. Jadi kita ngikutin aja alur dari pergerakan market dolar ini. Oke, itu saja untuk analisa menjelang news PPI ya, news PPI. Besok ada news apa saya coba lihat. Kalau nggak salah di besok tidak ada ya, tidak ada yang begitu menarik. Jadi tadi malam dini hari ada FOMC, PPI udah, Jumat hanya satu aja.
jam 9 malam, Michigan Consumer Sentiment. Ya, di sini, nah ini dia ada jam 10 pagi ada news Jepang ya, JPY, ya itu akan berdampak di beberapa cross pair yang itu ada JPY-nya. Itu dia untuk analisa menjelang news PPI. Semoga bermanfaat. Selalu seperti biasa saya selalu saranin pakailah resiko yang kecil aja, karena trade saat news itu mesti ekstra hati-hati. Karena jika kalau sesuai setup, maka pergerakan harga itu akan nggak ragu-ragu bergerak akan cepat. Contohnya, tadi malam di Euro USD kemarin kalau teman-teman lihat, ada sell, saya masih wholesale, tetapi efek dari news sangat bergerak ataupun membuat market bergerak cepat. Nah ini di tanggal 7 Juni ada membuat pergerakan penurunan. Nah tadi malam di jam 7 malam CPI juga ada. Lalu di jam 1 dini hari, ya di sini jam 1 dini hari, jam 1, ya ini dia ada membuat pergerakan penurunan. Itu dia. Jadi saran saya selalu gunakanlah lot yang kecil aja, jangan sampai kehilangan modal ataupun sampai margin call. Kalaupun terkena stop loss saat trade, saat news, itu hal yang wajar banget. Karena analisa sebagus apapun, kita tidak akan pasti akan mengetahui pergerakan market berikutnya. Jadi semua trading itu hanya sebuah probabilitas. Itu saja saran saya. Selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya untuk ikutin live streaming kali ini. Jadi bagi teman-teman nanti recordnya ini kalau teman-teman yang telat bergabung nanti bisa nonton lagi. Recordnya ini saya akan upload ke YouTube. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas kembali.